Para pemirsa, selamat malam. Kami sampaikan dari Studio Hope Channel Indonesia. Bertemu kembali dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kamu Bisa merupakan kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent, dan narasumber kita pada malam ini adalah Ibu Rumondang Yunita Sinaga. Masih mengenai enzim topik pembahasan kita malam ini. Klasik enzim sehat dan menguntungkan. Saya Meike Marbun akan menemani pemirsa dalam acara Kamu Bisa. Dan telah bergabung juga bersama kita narasumber ahli yaitu Bapak Insinyur John Lee Warren, MP. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Meike. Selamat malam teman-teman narasumber. Selamat malam pemirsa yang sedang menonton di rumah. Dan ada juga Prof. Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Suara belum. Selamat malam, Meike. Selamat malam para narasumber. Selamat malam para pemirsa semuanya. Dan ada juga narasumber ahli yang selalu menemani kita setiap minggunya, ada Dr. Ruben Suwitono. Selamat malam, Dr. Ruben. Selamat malam para pemirsa di saya berada, malam, terus Hope Channel, Pak Meike, juga para narasumber yang ada. Baik, tadi saya masih belum sempat menyapa dengan narasumber praktisi kita pada malam hari ini, ada Ibu Rumondang. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baik. Kami mengundang pemirsa setia Kamu Bisa untuk dapat bertanya melalui kolom komentar media sosial ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia terkait pembahasan malam ini, klasik enzim. Dan tentunya ada narasumber kita yang luar biasa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di beberapa episode yang lalu kita telah membahas tentang ekoenzim yang sedang naik daun dalam penggunaannya, selain bisa untuk pupuk, cairan pembersih, kemudian ada bantal kesehatan dan banyak lainnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas enzim yang serupa namun tak sama, yaitu klasik enzim. Apa itu klasik enzim? Bagaimana cara pembuatannya? Apa manfaatnya? Dan kita akan sama-sama mengetahuinya untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan tayangan singkat video profil narasumber praktisi kita beserta ulasan topik malam hari ini. Nama saya Rumondang Yunita Situmorang Borusinaga. Saya tinggal di Cinere. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan ada profesional dan juga pegiat lingkungan di sekitar kita untuk go green. Harapan saya dengan adanya siaran yang selalu rutin kita dapatkan setiap Selasa dari Hope Channel, harapan saya kiranya para pemirsa mendapat manfaat yang maksimal dari acara ini. Terima kasih. Baik, dan saat ini tanpa berlama-lama kita akan bersama-sama berdiskusi dengan narasumber praktisi kita yaitu Ibu Rumondang. Ibu? Ya. Ya, Ibu. Jadi ini kita akan membahas malam hari ini tentang klasik enzim. Nah, saya juga baru pertama kali mendengar sih Bu klasik enzim ini. Apakah sebenarnya klasik enzim ini itu serupa dengan ekoenzim atau memang sangat berbeda, Bu? Boleh dong dijelaskan, Bu, agar pemirsa juga dan saya juga mengetahuinya nih. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaan hampir sama, rumusnya sama, tetapi kalau klasik enzim itu untuk pembersih dan multipurpose. Tapi kalau klasik enzim itu adalah untuk kita minum.
Oke, berarti kalau untuk pembuatannya sama, tapi kalau kali ini si klasik enzim ini bisa kita konsumsi ya, kalau ekoenzim tidak bisa kita konsumsi. Ya, betul. Oke, jadi klasik enzim bisa kita konsumsi. Em, kita coba tanya ya sama narasumber ahli kita, apakah sama seperti saya yang juga belum pernah mendengar si klasik enzim ini? Mungkin dengan Prof. Daniel. Prof, apakah Prof sebelumnya sudah pernah mendengar nih si klasik enzim ini, Prof? Boleh dong tanggapannya, Prof? Saya belum pernah sebetulnya mendengarnya, tapi tadi dari keterangannya Ibu Yunita, ada perbedaan dalam cara pembuatan. Ya. Pada dasarnya prinsipnya sama, yaitu sama-sama membuat suatu proses fermentasi sebetulnya ya, fermentasi yang akhirnya menghasilkan enzim, gitu ya, enzim yang didapat dari bahan baku yang dibuat. Ya. Bahan baku. Bedanya klasik enzim ini karena dia akan dikonsumsi, maka pasti akan adalah bahan yang bisa dikonsumsi. Ya, sedangkan kalau ekoenzim itu biasanya yang kita gunakan sebetulnya tujuan utama adalah ingin memanfaatkan limbah dari buah-buahan, ya, atau mungkin ada juga yang menggunakan sayuran, ya, itu digunakan. Jadi contohnya kalau kulit buah, ya, kulit nanas, kulit berbagai jenis buah, ya, bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Tapi karena tadi konotasinya sudah limbah, ya, mungkin juga sudah tempat ada di tong sampah atau apa, jadi tidak etis untuk dikonsumsi. Sedangkan klasik enzim ini adalah memang bagian dari buah atau apa begitu ya, yang memang sudah siap untuk dikonsumsi tapi difermentasi. Ya, fermentasi menghasilkan juga enzim. Nah, untuk membedakan dua metode ini, maka yang satu disebut klasik enzim karena dia, yang satunya disebut ekoenzim. Padahal keduanya sama-sama ekoenzim, hanya saja tadi bahan bakunya yang berbeda. Demikian. Terima kasih Prof. Daniel. Baik, saat ini saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Rumondang. Ibu Rumondang, jadi sebenarnya Ibu Rumondang sendiri ini sudah berapa lama untuk menjadi seorang praktisi dalam pembuat klasik enzim? Dan kalau boleh tahu Bu, diceritain gimana sih sebenarnya awal mulanya Ibu bisa akhirnya membuat atau menjadi seorang praktisi klasik enzim ini, Bu? Ya, terima kasih. Awal mulanya saya ada di suatu komunitas kesehatan. Jadi dia mengundang kita untuk sejenis kursus singkat untuk membuat klasik enzim ini, dan saya ikutin, dan hasilnya memang untuk kesehatan saya sudah rasakan dan juga saya bagi juga kepada teman-teman dan komunitas. Jadi kita kursus begitu waktu membuatnya. Kurang lebih ya 2 tahun lalu ya. Oke, jadi Ibu belajar kursus ya untuk pembuatan si klasik enzim ini. Nah, waktu dalam proses pembuatannya sendiri 2 tahun yang lalu, berarti sampai sekarang ini udah termasuk bisa dibilang ahli juga lah ya dalam praktisi pembuatan klasik enzim ini. Pernah gagal nggak sih Bu atau langsung berhasil karena mudah dalam pembuatannya gitu Bu? Sebenarnya mudah. Yang penting kualitas buah-buah yang kita pakai itu cukup bagus dan segar dan harus higienis. Itu aja sih utamanya. Higienis semua peralatan, baik saya mempergunakan stoples kaca yang benar-benar higienis, tapi ada juga saya lihat beberapa di YouTube dia pakai plastik atau kemasan botol air minum gitu. Dan saya membuat buah-buahan
ini dari berbagai macam, ya bisa sampai 40 lebih jenis buah. Karena saya berpikir dan waktu kita juga dalam kursus itu, buah-buahan itu pasti ada berbeda-beda ya, nutrisi, enzim. Jadi semakin banyak jenisnya, saya merasa kualitasnya semakin baik. Dan minimum 6 bulan. Kalau ekoenzim 3 bulan sudah bisa dipanen. Kalau klasik enzim minimum 6 bulan. Jadi saya paling cepat paling di umur 10 bulan saya baru panen paling cepat. Ya, Oke. saya 40 sampai 45 jenis saya buat. Jadi maksudnya dalam pemanenan itu minimal 6 bulan, tapi kalau Ibu sendiri panennya baru 10 bulan ya, Bu. Jadi misalnya satu drum atau satu stopless itu Ibu menggunakan 40 jenis buah-buahan gitu, Bu? Dan emang hanya buah-buahan ya, Bu? Berarti tidak, kalau misalnya ekoenzim sendiri kan dia itu limbah sayur dan buah itu bisa di-mix. Tapi kalau si klasik enzim ini artinya khusus emang hanya menggunakan buah-buah segar ya, Bu? Iya, buah-buah segar. Jadi memang lebih banyak di pepaya, nenas, apel, anggur, karena menurut ahlinya memang itu enzimnya lebih bagus, tapi saya campur lagi dengan berbagai macam jenis buah-buahan, khususnya buah-buah lokal. Ya, jadi yang buahnya memang kita konsumsi harus dikupas, saya kupas. Kalau memang tanpa dikupas bisa dikonsumsi, saya tidak kupas, langsung dipotong-potong. Ya. Oke, jadi memang berarti langsung kalau yang kayak contoh yang tidak bisa kita konsumsi dengan kulitnya seperti pisang ya, Bu, berarti itu otomatis kita harus kupas baru kita masukkan ya ke dalam tempat wadah tersebut. Terus berarti apalagi? Oh, nanas, berarti nanas juga harus ini ya, Bu, harus dikupas juga ya. Jadi bahan bakunya air yang layak minum, ya, yang memang bagus kualitasnya, madu mentah ya, madu dari madu mentah, baru buah-buahan. Perbandingannya tetap sama, 10-3-1. 10-3-1. Jadi 10 liter air siap minum, 3 kilo berbagai jenis buah-buahan. Jadi mungkin kalau apel bisa 1/4 karena mungkin kita pergunakan apel bisa 5-6 macam ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Baru madunya 1 kilo. Itu diaduk dulu air sama madu, baru kita masukkan buah-buahannya. Baru ditutup rapat. Menarik sekali ini ya. Baiklah, pembahasan mengenai si klasik enzim ini pasti pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan juga udah penasaran. Bahkan jangan-jangan udah langsung pengen beli-beli buah-buahan dan langsung membuatnya. Tapi ada baiknya kita juga bertanya kepada narasumber ahli kita nih. Jadi kalau tadi pembahasan dengan cara pembuatannya, buahnya apa aja, kita cari tahu ya manfaatnya ini si klasik enzim. Kalau untuk kita konsumsi apa aja nih? Boleh dong kita tanya dengan Dr. Ruben. Dr. Ruben boleh dong diberi informasi sebenarnya si klasik enzim ini kalau misalnya kita konsumsi manfaatnya apa aja gitu, Dr. Ruben boleh? Oke, baik, manfaat dari klasik enzim ini otomatis kita akan mendapatkan enzim ya dari si yang hasil fermentasi tadi ya, enzim plus mungkin hasil urai dari buah-buahan yang digunakan. Ya, buah-buahan yang digunakan tadi kita dapatkan manfaatnya. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita itu kan ada penguraian di usus. Nah, hasil uraian di usus tadi itu diserap di darah. Jadi hasil urainya di usus itu yang dengan enzim dan dengan mungkin sedikit mikroorganisme di dalamnya menghasilkan
sesuatu yang berguna buat kesehatan kita. Dan ini sudah dilakukan sebelumnya, sebelum kita konsumsi, yaitu dengan classic enzim tadi. Nah, classic enzim tadi memberikan manfaat yang luar biasa, terutama yang tadi supply untuk enzim-enzim yang berguna untuk tubuh kita, mineral dan vitamin khususnya dari buah-buahan yang sudah difermentasi tadi. Nah, mungkin saya mau bandingkan sedikit ya. Ini hati-hati sedikit mungkin pesan saya juga nanti, karena dalam proses pembuatan classic enzim ini, dia tidak ditambahkan mikroorganisme khusus. Jadi kita berharap mikroorganisme yang ada di buah-buahan tersebut, ya, di buah-buahan tersebut, dan enzim-enzim yang ada di buah itu juga. Nah, hati-hati karena tadi sampaikan memang harus higienis. Kalau sampai tercemar dengan jamur, khususnya ragi ya, seperti ragi, ya ragi tempe, ragi-ragi yang untuk bikin roti, maka bukan terjadi sesuatu fermentasi yang baik, tapi dia akan menghasilkan alkohol. Nah, sama seperti orang, kalau kita tahu pembuatan minuman beralkohol dari apel, misalnya tadi kan Bu Yunita sampaikan, apel yang digunakan apel dengan berbagai jenis malah ya. Nah, kalau apel difermentasikan dengan ragi, dia akan menghasilkan alkohol. Tapi di sini kita tidak boleh dengan ragi, kita menggunakan bakteri yang baik, salah satunya jenis-jenis lactobacillus. Nah, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Sama seperti kita mendapatkan seperti cuka apel, ya seperti itu. Ini prinsipnya sama, tapi dengan jenis buah-buahan yang lebih banyak lagi. Nah, untuk kesehatan otomatis menyederhanakan pekerjaan tubuh. Ya, mengerjakan pekerjaan tubuh, yaitu dilakukan di luar sebelumnya oleh fermentasi tadi, dan kita langsung mendapatkan sesuatu yang berguna. Jadi sifatnya lebih instan dan kompleks. Karena apa? Karena begitu banyak buah-buahan yang digunakan. Ya, begitu banyak buah-buahan yang digunakan, hasil fermentasinya juga akan menjadi lebih kompleks dan berguna untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama terasa mungkin untuk lambung. Yang kedua mungkin masuk ke pembuluh darah, berarti kita bicara menyehatkan pembuluh darah kita. Ya, salah satunya untuk tekanan darah tinggi, untuk jantung, kolesterol, dan sebagainya. Mungkin begitu, Mbak Mitra. Oke, terima kasih Dokter Ruben. Tapi kalau tadi dibilang sama Ibu Rumondang, beliau bisa membuat sampai 40 jenis buah ya dalam satu wadah itu. Kira-kira dari segitu banyak buah atau emang semua buah yang ada itu bisa dibuat untuk menjadi classic enzim, atau ada buah-buah tertentu yang tidak bisa dijadikan classic enzim? Contohnya buah favorit yang saya langsung terpikirkan adalah buah durian. Kira-kira itu bisa atau tidak ya Bu Rumondang? Boleh Bu? Ya, memang betul alpukat dan durian kita tidak sertakan ya. Mungkin juga karena dia berlemak dan membuat warna jadi nggak jernih. Ya, itu salah satunya. Alpukat dan durian tidak bisa dijadikan classic enzim ya, para pemirsa yang sedang menyaksikan. Itu hanya kita langsung konsumsi aja, jadi tidak bisa bermanfaat untuk classic enzim itu sendiri. Kalau satu lagi mungkin buah nangka, itu juga bisa atau tidak? Kan ada mengandung gas gitu, itu bisa Bu? Saya masukkan juga nangka, karena cuma sedikit-sedikit kan. Ya, nangka saya masukkan. Baik, berarti kalau nangka masih bisa ya. Jadi durian dan alpukat jenis buah-buahan yang tidak bisa dibuat untuk menjadi classic enzim. Nah, saat ini sebelum kita masuk ke pembuatan classic enzim, saya mau kasih pertanyaan dulu deh, satu pertanyaan untuk narasumber ahli kita, Pak John Lee. Pak John Lee, kira-kira Bapak sendiri bisa memberikan informasi nggak sih Pak, kenapa ya si alpukat dan durian itu tidak bisa kita klasifikasikan untuk menjadi buah-buahan yang bisa menjadi classic enzim?
Boleh dibantu, Pak? Ya, jadi sebetulnya dari penjelasan Ibu Yunita, semua buah bisa, tapi ada pengecualian untuk buah yang kandungan lemaknya tinggi, kemudian ada gas yang berlebihan, barangkali ini yang tidak terlalu cocok untuk dicampurkan dengan buah-buah yang lain. Kemudian lebih sedikit kandungan enzimnya kalau diproses dibandingkan dengan misalnya seperti buah nanas, kemudian jambu, kemudian buah-buah yang lain yang seperti apel ya, itu sangat baik. Dan kalau kita melihat kandungan-kandungan gizi khususnya mineral dan vitamin di dalam buah ini kan sebetulnya sangat kaya. Oleh karena itu lebih banyak jenisnya akan menjadi lebih bagus. Tetapi harus dilihat lagi mana buah yang barangkali akan memberikan hasil yang kurang baik terhadap tubuh ketika proses pembuatan klasik enzim ini akan segera dipanen, dikatakan sampai 10 bahkan 12 bulan ya. Dan oleh karena itu memang Ibu Yunita sebagai penggiat ya, sebagai praktisi sudah banyak mengetahui. Kami saja belum banyak menemukan, tetapi tadi sore saya coba melihat di beberapa sumber di YouTube, ada memang manfaat yang luar biasa dari klasik enzim ini. Dalam catatan dikatakan bahwa dengan mengkonsumsi klasik enzim ini secara teratur, ya misalnya satu hari kita minum 1 gelas, itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian bisa memperkuat fungsi sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian memperlancar proses pencernaan, lalu meningkatkan stamina tubuh. Dan yang terakhir, mudah untuk mengadakan detoksifikasi untuk meminimalisir racun yang terdapat di dalam tubuh. Nah, sebetulnya ini kalau kita lihat di dalam kandungan-kandungan buah yang akan digunakan ini memang sudah ada unsurnya. Tetapi lewat proses fermentasi ini barangkali lebih efektif. Nah, yang menjadi masalah adalah memang kalau kita lihat prosesnya ini kan lebih lama dibandingkan dengan kalau kita membuat ekoenzim sampai 3 bulan. Sementara klasik enzim ini kan 10-12 bulan, memang lama menunggu masa panennya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk menghasilkan klasik enzim ini memang membutuhkan proses atau waktu yang sangat lama, tetapi justru hasil produksinya itu betul-betul sangat bermanfaat bagi tubuh. Tadi Prof. Daniel sudah sampaikan kalau ekoenzim itu lebih banyak kepentingan lingkungan ya, misalnya untuk pembersih serbaguna untuk pupuk tanaman, melestarikan lingkungan, mengurangi polusi, kemudian untuk menyaring udara. Sementara klasik enzim ini memang dikhususkan untuk dikonsumsi sebagai minuman spesial ya, jadi minuman spesial untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu ya memang bahan bakunya mahal, tetapi juga harus memastikan ketika kita akan jadikan ini sebagai sumber pendapatan, memang harus menentukan harga yang pantas. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak John Lee. Pemirsa, saat ini, benar-benar sangat menarik ya pembahasan malam hari ini, klasik enzim. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana sih cara pembuatannya agar pemirsa juga bisa membuatnya sendiri di rumah masing-masing. Silakan. Klasik enzim ini kita akan buat dari berbagai jenis buah-buahan ya. Buah-buahan ini rencana saya membuat lebih dari 45 jenis buah-buahan. Semua buah-buahan ini sudah saya cuci bersih. Nanti saya akan kupas dan potong-potong. Nah, bahan yang kita butuhkan buah-buahan berbagai macam. Ya, dia lebih bagus buah lokal, sudah dicuci. Nah, nanti akan dikupas dan dipotong-potong. Ini ada stoples 20 liter, airnya hanya 12 liter. Nanti ada madu.
kita butuhkan madu. Madu ini adalah madu mentah yang hasil dari peternakan asli. Nanti saya akan potong-potong dulu. Kita sudah cacah-cacah, sudah ini buah-buahannya dari kurang lebih 45 jenis. Mungkin berpikir bagaimana sampai 45 jenis. Nah, saya kasih tahu rahasianya ya. Pisang aja di sini sudah 7 jenis. 7 jenis, misalnya pisang kepok, pisang barangan, pisang Lampung. Itu enzimnya pasti berbeda-beda. Jadi misalnya nanas pun di sini sudah ada nanas madu, nanas Palembang, dan berbagai macam nanas. Juga jeruk juga seperti itu. Ada jeruk Medan, ada jeruk Pontianak. Mangga juga seperti itu. Sekarang lagi musim mangga. Ada mangga Thailand dari kebun sendiri. Ada mangga golek. Ada berbagai macam mangga. Sehingga bisa dia mencapai puluhan jenis. Pepaya juga bisa, pepaya Bangkok, California, dan semua ya. Jadi kita akan mulai membuat. Yang pertama, air yang tadi yang kita sudah siapkan 12 liter, kita akan masukkan madu. Kita aduk sampai dia tercampur. Madu ini kurang lebih tadi saya di awal saya salah sebutkan 1,5 kilo. Sebenarnya 1 kilo 1,2 kilo. Saya sudah itu tadi sudah timbang ya. Sudah saya timbang. Kita aduk rata dengan spatula. Kenapa saya membuat stopless besar? Karena fermentasinya ini minimum 6 bulan. Jadi kita sudah lama menunggu. Lebih baik kita buat sekalian stopless besar. Jadi kenapa saya anjurkan banyak jenis buah? Karena masing-masing buah pasti punya kontribusi enzim yang berbeda. Tidak ada yang satu buah yang memiliki semua nutrisi. Pasti berbeda-beda antara buah satu dengan buah yang lain. Jadi kita akan ukur, kita akan timbang kurang lebih 3 kilo ya. Kita akan timbang. Ini ada stroberi, saya sudah bekukan sebelumnya. Jadi karena untuk mencari banyak jenis buah ini ya. Jadi ini kita membutuhkan 3 kilo 3 ons ya. Kita masukkan pelan-pelan. Kunci keberhasilannya ini adalah supaya buahnya higienis dan semua peralatan yang kita butuhkan. Kita aduk kembali. Baru kita tutup rapat. Dalam seminggu pertama kita akan buka sebentar, terbukanya sedikit untuk mengeluarkan gasnya. Kita akan buka sedikit-sedikit untuk mengeluarkan gasnya, kita tutup lagi. Setelah 1 minggu kemudian kita akan lakban seperti ini ya, dilakban semua. Baru kita buat tanggal hari ini pembuatan. Minimum 6 bulan kita bisa panen dengan pelan-pelan supaya tetap bening seperti ini ya, seperti ini ya.
Baik, menarik sekali ya tadi melihat buah-buahannya, ternyata 45 jenis buah itu adalah terdiri dari daerah-daerahnya ya, ada pisang Lampung, ada jenis-jenisnya sebenarnya sama gitu. Buah nanas, pepaya. Saya makanya agak bingung, wah banyak banget 45 jenis. Ternyata jenis-jenis yang dimaksud adalah daerah-daerah ya, nama-nama daerahnya. Baiklah, pada saat ini pastinya pemirsa yang sedang menyaksikan pun segera ingin mengetahui sebenarnya panennya 6 bulan itu, dan tadi kita tema malam hari ini klasik enzim sehat dan menguntungkan. Ini kira-kira berarti bisa dikomersilkan ya, kalau misalnya ekoenzim kan memang untuk lingkungan, untuk sosial, dan kali ini klasik enzim ini apakah bisa kita untuk jual seperti itu. Oke, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang praktisi kita pada malam hari ini, Ibu Rumondang Yunita. Baik, Bu. Halo Bu Yunita. Iya. Iya, tadi kan dibilang 6 bulan ya Bu untuk minimal pemanenan dari si klasik enzim ini. Kalau untuk manennya sendiri Bu, nah kan kalau saya itu pernah tuh panen ekoenzim. Dia tuh harus disaring, baru bisa dipindahkan ke wadah yang dibagi-bagi kecil-kecil atau wadah yang baru gitu loh, buat untuk kita gunakan dengan fungsinya. Nah kalau si klasik enzim ini sendiri waktu dipanen apakah sama disaring dulu atau nggak apa-apa nih kita pakai sama si buah-buahannya yang ada di situ? Boleh Bu diinformasikan? Ya, cara panennya sebenarnya kalau kita pelan-pelan pakai sendok gitu bisa, tapi untuk lebih cepat dan praktis kita bisa pakai alat sedot yang misalnya buat dispenser, ya ada juga sih fotonya saya kirim. Jadi kita pelan-pelan supaya dia bening dapatnya, pelan-pelan dipanen. Oh oke. Jadi ada alat sendiri ya untuk bisa memanennya. Jadi ada seperti sedotan atau selang. Iya, yang biasa dipakai di galon itu yang ada yang di charge. Ah ya. Oh jadi dari situ. Oh elektrik pompa ya, pompa elektrik pompa. Jadi cara untuk mengeluarkannya. Baik. Jadi ternyata seperti itu pemirsa. Nah, kalau sudah dipindahkan ke tempat wadah untuk bisa kita konsumsi, itu maksudnya kita bisa konsumsi secara langsung, misalkan di botol, terus kita langsung habiskan, atau kita bisa taruh, sisa, misalnya, saya masih mau setengah lagi aja buat besok, masih bisa seperti itu kita konsumsi, atau harus langsung habis saat itu juga, Bu? Ini konsumsinya dicairkan. Jadi klasik enzimnya ya satu bagian, airnya 1000 atau 500 mili. Misalnya klasik enzim 1 mili, ya minimum airnya 500 mili. Minuman biasa. Iya, jadi kita pakai campur aja sesuai untuk diminum. Oke. Atau satu hari kita buat tempat minum, buat kita bawa misalnya yang 2 liter, ya kita minum buat minum sehari-hari. Jadi ada takarannya ya Bu. Jadi misalkan ternyata saya pikir jadi kayak akhirnya jadi kayak minuman botol biasa. Misalkan satu botol 250 mili si klasik enzim, kita bisa konsumsi ya 250 mili ya. Ternyata enggak ya Bu. Jadi hanya berapa mili Bu dari 250 itu yang bisa untuk kita konsumsi? Perbandingannya pada umumnya sih 1:1000. 1:1000. Iya, tapi 1:500 juga bisa. Oke, jadi 1 mili itu untuk 1 liter air gitu ya?
Iya, iya. 1 mili, wah luar biasa ya. Berarti kalau misalnya untuk dari sisi ekonominya sendiri, jadi pembuatan satu stoples yang 12 liter itu sangat-sangat ini ya Bu, bisa sangat menguntungkan sekali ya, sesuai dengan judulnya, Classic Enzyme Sehat dan Menguntungkan. Untuk penjualannya sendiri, apakah Ibu sudah melakukan penjualan secara luas atau masih di lingkungan? Di komunitas saya sudah jual ya. Jadi artinya buat pemirsa juga, kalau kita buat sendiri, kita tahu jenis buahnya, higienisnya. Jadi kita bisa tahu. Kalau mungkin yang dijual di pasaran belum tentu dia bisa mau membuat sampai 40, 45 jenis buah misalnya ya. Dan usianya juga kita nggak tahu. Semakin lama dia, semakin bagus enzimnya. Gitu. Jadi pemirsa, mari kita buat sendiri, dan juga segi ekonomisnya cukup bagus. Karena memang tadi saya anjurkan stoples 20 liter itu saya buat airnya 12 liter. Jadi madunya 1,1, buahnya 3,3. Jadi udah lama kita tunggu, lebih baik kita buat yang besar. Jadi waktu panen kita sudah dapat banyak. Jadi memang di pasaran itu berkisar yang 1 liter 1.400 mili itu di harga 175 sampai 200.000 harga di pasaran. Jadi untuk mendukung ekonomi keluarga sangat bagus bagi yang sudah mengerti akan fungsi classic enzyme-nya. Terima kasih. Menarik sekali ya. Waduh, ibu-ibu rumah tangga yang bingung dan suka makan buah, pastinya kalau ibu rumah tangga tuh pada suka makan buah, kenapa? Karena buat anak-anak dan suami ya, untuk keluarga ya langsung. Jadi stok buah biasanya banyak. Jadi kalau misalnya stok buah banyak, kita juga ternyata bisa berjualan juga dengan si Classic Enzyme. Baik, kita akan berbicara kepada narasumber ahli kita. Dari sisi ekonomi, saya ingin berbicara dengan Pak John Lee nih. Pak John Lee, tadi sudah diberitahu sama Ibu Yunita kalau ternyata 1,4 liter itu dijual dengan harga minimal 175.000. Dengan nilai ekonomi seperti itu sangat menarik ya. Boleh dijelaskan Pak John Lee, dan bagaimana kira-kira bisa kita pasarkan ya biar si Classic Enzyme ini juga semakin banyak di pasaran? Ya, jadi sebetulnya kalau dari bahan baku tidak begitu mahal karena menggunakan bahan baku buah lokal yang paling banyak. Harga bahan baku itu kan semua orang bisa terjangkau. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mempromosikan supaya produk Classic Enzyme ini betul-betul memasyarakat, dikenal oleh khalayak. Sehingga dalam proses promosi ini juga harus disampaikan mengenai manfaat-manfaat penting bagi tubuh. Kemudian kalau ini sudah diketahui oleh banyak orang, maka peminatnya akan bertambah. Kemudian pada akhirnya juga supply yang kita sediakan untuk Classic Enzyme ini akan meningkat. Tadi Ibu Yunita sampaikan bahwa satu kali buat itu jauh lebih bagus dalam jumlah yang banyak supaya bisa dipasarkan dalam bentuk kemasan-kemasan dan kita tinggal menentukan harga-harganya. Jadi dengan kita menentukan harga, kita sudah bisa punya gambaran berapa keuntungan yang kita bisa dapat, walaupun memang masa tunggunya lama. Ini persoalannya masa tunggu lama. Ya, jadi kalau saya baca di beberapa artikel, ya lebih lama lebih bagus. Katanya sampai dengan 1 tahun itu lebih bagus kualitasnya. Nah, kalau masa tunggunya lama seperti itu, memang cara satu-satunya adalah harus buat dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika kita pasarkan itu betul-betul terasa keuntungannya. Kemudian yang paling penting juga adalah kalau ini sudah memang betul-betul menjadi
sumber pendapatan keluarga memang harus gencar dalam memberikan promosi-promosi, kemudian lewat digital marketing, saya kira akan sangat bagus. Dan dalam promosi itu jangan lupa harus ada leaflet sederhana, kemudian dicantumkan mengenai manfaatnya, kemudian juga mungkin juga mineral, vitamin yang terkandung di dalam klasik enzim itu perlu diungkapkan sehingga orang betul-betul akan sadar bahwa klasik enzim ini merupakan produk yang sangat bermanfaat dan kita bisa menentukan harga premium. Dan kalau misalnya promosi sudah begitu gencar dan permintaan menjadi sangat-sangat banyak, maka harga premium kita bisa tentukan. Kenapa? Karena memang proses pembuatannya yang tidak terlalu rumit, tetapi masa tunggu yang begitu lama. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Itu dari sisi ekonomi jadi sangat-sangat menarik ya pemirsa. Dan kalau misalnya kita kembali lagi ke manfaat dari si klasik enzim ini, tentunya pemirsa juga penasaran sebenarnya apakah ada perbedaan antara dengan membuat 40 jenis buah atau dengan satu jenis buah saja. Kita akan berdiskusi dengan Prof. Daniel. Prof. Daniel, dalam pembuatan klasik enzim ini tadi kalau si Ibu Yunita menggunakan sampai 45 jenis gitu. Seandainya pemirsa di rumah buatnya hanya untuk satu jenis buah saja, apakah memang sangat drastis perbedaan dari manfaat si klasik enzim ini atau pada dasarnya sama saja? Boleh diinformasikan, Prof? Baik, terima kasih Mika. Setiap buah, ya tadi ini kan karena diharapkan enzim itu berasal dari buah yang digunakan. Jadi kalau tadi karena dan setiap buah punya karakteristik masing-masing. Ya kalau misalnya 40 jenis buah tapi pisang semua, ya artinya hampir sama saja hasilnya gitu ya. Tapi kalau ada pisang, ada jambu, ada nanas, yang memang secara anatomi dan fisiologi tanaman itu beda. Ya, ada tomat, ya beda. Sehingga akan menghasilkan hal yang berbeda tentunya. Karena secara alami pada buah-buahan itu dia mempunyai jenis-jenis enzim yang berbeda-beda. Dan juga karena prosesnya, cara membuat ini kalau kita tadi perhatikan apa yang dilakukan oleh Ibu Yunita, ini kalau dikatakan aerobik ya tidak juga ya, non aerobik, anaerobik juga tidak, tapi ini kelihatannya seperti semi ya. Demi karena tadi ada yang dibuka ya. Jadi mestinya kan kalau mau betul itu dia ditutup di tempat gelap begitu ya supaya dia jadi betul-betul anaerobik gitu ya. Nah, ini jadi ada enzim-enzim tertentu yang bisa aktif kalau dia suasananya semi anaerobik. Nah, itu yang akan dihasilkan oleh bahan baku yang digunakan itu ya, yang digunakan. Jadi dan ini yang perlu kita rangsang sehingga hasilnya akan berbeda. Jadi kalau misalnya dikatakan 10 jenis dengan 40 jenis ya pasti berbeda. Tapi kalau tadi 40 jenis dari famili yang sama misalnya ya, jambu air, jambu apa itu namanya, jambu Jamaika, jambuan ya sama saja artinya ya, karena pada dasarnya dia mengandung enzim yang sama. Jadi kalau jenisnya itu betul-betul jenis dari yang berbeda begitu. Demikian Mike. Terima kasih Prof. Daniel. Nah, pemirsa semakin jelas nih ya manfaatnya, cara pembuatannya, cara panennya. Tetap saksikan program Kamu Bisa, jangan kemana-mana. Dan saat ini kita sebentar akan menyaksikan uji ilmu Kamu Bisa. Hai, kenalin nama aku Sheryl dari Manado. Hai, saya Geraldo Farsitumorang dari Jakarta. Halo, aku Lydia dari Samarinda. Oh, nama Edward dari Pancoran Barat. Nama saya Jeffrey, saya dari Medan.
goreng. Sepertinya itu yang biasa untuk ngegoreng ya. Minyak. Tuh jus apel. Gula cair. Minyak goreng. Seperti lemonade. Infused water. Sirup lemon cair. Ini infus ya. Buah yang air minum pakai ya buah atau jeruk gitu. Kayaknya es jeruk deh. Bisa mungkin. Bisa. Kayaknya ekoenzim itu fermentasi kan? Harusnya bisa sih untuk hal-hal tertentu. Belum pernah minum sih. Belum pernah. Iya. Jadi nggak bisa atau nggak kira-kira? Kayaknya nggak bisa. Oke. Kalau dari namanya eko dan enzim sepertinya nggak bisa diminum ya. Klasik enzim ya? Iya. Kira-kira 1. Klasik. 3 meren. Lebih dari 10 mungkin. Oke, lebih dari 10 ya. Mungkin kalau klasik nggak begitu banyak, jadi kayaknya cuma 3. Ada beragam. Buah jeruk. Buah nanas. Apel mungkin. Apel atau apa ya yang asam-asam, jeruk. Oke. Bisa buah-buah yang gampang mungkin seperti tadi lemon ya. Bisa juga mungkin jeruk, mungkin apel. 3. Apa aja? Jeruk, lemon, leci. Buah matoa. Durian kali ya? Mungkin buah yang gak ada bijinya mungkin. Kedondong. Buah yang tidak berair. Mangga. Buah durian. Buah durian. Saksikan terus Kamu bisa Karya Mulia Bisnis luar biasa. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Meike Marbun dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Semoga tadi setelah menyaksikan UIKB, pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan jadi tahu ya, semakin tahu tentang pengetahuan klasik enzim itu seperti apa. Dan saat ini juga saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah muncul. Pertanyaan pertama dari Ibu Rili Silalahi. Apakah klasik enzim ini lebih tinggi vitaminnya daripada makan buah segar? Kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi dari Andreas Wijaya. Kalau hanya untuk diminum dan difermentasi, apakah kandungan gizinya tidak hilang? Lalu, apakah pembuatannya bisa menggunakan buah yang bekas dari pasar? Contohnya buah yang hampir busuk. Mungkin pertanyaan yang pertama ini boleh dibantu dijawab oleh Ibu Yunita. Jadi apakah klasik enzim ini lebih tinggi vitaminnya daripada makan buah segar? Kalau dari pengalaman Ibu sendiri gimana tuh Bu vitaminnya? Apakah lebih dari pengalaman saya sendiri ya makan buah tetap makan buah ya. Tapi untuk memaksimumkan lagi ya saya minum klasik enzim ya. Tadi yang berikutnya tadi saya udah bilang harus buah yang segar karena ini untuk dikonsumsi. Jadi tidak bisa buah yang hampir busuk yang dari pasaran. Pembuatannya akan gagal nanti. Oke, baik. Berarti tidak bisa ya menggunakan buah yang hampir busuk, langsung ditolak ya. Itu karena kita harus menggunakan buah-buah yang segar, higienis pula ya kan. Jadi saat ini coba kita bertanya dengan narasumber ahli kita.
Dr. Ruben, pertanyaannya yang tadi saya ulang kembali, kalau hanya untuk diminum dan difermentasi, apakah kandungan gizinya tidak hilang? Kemudian yang tadi kalau menggunakan buah yang hampir busuk bisa atau tidak? Tentunya tadi jawabannya pasti tidak ya. Boleh Dr. Ruben? Oke, pertanyaannya apakah berbeda kalau kita makan buah segar dengan kalau kita minum dari klasik enzim ini, kan begitu ya? Nah, tentu saja ada perbedaan karena pada proses fermentasi ada banyak perubahan-perubahan senyawa kimia yang tadinya tidak ada di dalam produk itu menjadi ada dari hasil-hasil sumbernya itu dari buah segar tadi. Nah, seperti tadi kalau kita bicara tentang kebutuhan tubuh kita butuh juga nih banyak zat-zat lain yang tentu saja dihasilkan oleh si enzim tadi. Enzim yang ada di klasik enzim tadi ya yang kita buat. Nah, apakah itu menyehatkan? Ya, betul, itu menyehatkan. Nah, prinsipnya itu sama seperti begini, kalau kita makan vitamin, kita sudah makan buah, apakah kita juga boleh makan vitamin yang lain? Tentu saja boleh, karena vitamin itu melengkapi dari makan buah yang kita makan. Ya, kadang-kadang di dalam vitamin, buah itu kandungannya sedikit, ditambah dengan vitamin yang kita minum, barangkali seperti itu. Nah, prinsip dari si klasik enzim juga sama. Itu akan menambah sesuatu dari sesuatu yang nggak ada di dalam buah. Salah satu yang terutama adalah apa? Enzimnya. Namanya juga klasik enzim, berarti kan supply dengan enzimnya. Enzimnya untuk apa? Di dalam tubuh kita ada enzim untuk mencerna buah, ada. Tapi jika itu ditambah di dalam tubuh kita, khususnya di usus, itu maka proses pembuatannya akan menjadi lebih baik. Mencerna buah itu menjadi lebih sempurna, seperti itu. Sehingga manfaat dari buah yang kita makan atau makanan apa saja yang kita makan akan dibantu dicerna juga dengan enzim-enzim yang diperoleh dari klasik enzim ini. Sehingga memang produknya adalah produk klasik enzim. Dicampur dengan air dia tidak akan mati. Dan itu akan membantu tubuh kita mendapatkan sesuatu manfaat yang lebih baik dari semua makanan dan minuman yang lain. Plus nutrisi-nutrisi yang ada di dalam klasik enzim itu sendiri. Yang hasil fermentasi dari buah ya, karena hasil fermentasi dari buah ada nutrisinya plus ada enzimnya juga kan, jadi kita memperoleh manfaat yang lebih banyak ya daripada klasik enzim dalam bentuk apa, dalam bentuk konsentrat lebih pekat. Oleh sebab itu hanya boleh digunakan tadi menurut Ibu narasumber kita dikatakan 1 mili saja digunakan untuk 500 mililiter air. Jadi ditambahkan di dalamnya ya. Itu kurang lebih setengah liter ya. 1 mili untuk setengah liter cukup banyak ya. Nah, manfaat yang kita dapatkan. Jadi dia dalam bentuk konsentrat. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Baik. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih Dr. Ruben, dan statement tadi sudah menjelaskan ya. Jadi pemirsa boleh banget kita makan buah plus ditambah dengan klasik enzim yang sudah kita buat ataupun yang ada dijual, atau bisa aja ya pesan dengan Ibu Yunita nih. Jadi bisa langsung hubungin aja di Hope Channel Indonesia kalau mau pesan dengan Ibu Yunita. Oke, dan tidak terasa waktunya sudah mau habis, waktu kita sudah sangat terbatas, dan kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Yunita, nanti dilanjutkan dengan narasumber ahli berikutnya. Boleh Ibu Yunita disampaikan closing statement-nya? Ya, dengan membuat klasik enzim, ya kita sehat dan kantong kita pun sehat. Terima kasih. Oh, boleh Pak John Lee? Ya, klasik enzim adalah usaha baru yang perlu dipromosikan sehingga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka yang mau memulai usaha, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi kesehatan. Baik, terima kasih Pak John Lee. Boleh Prof. Daniel? Baik,
Classic enzim adalah enzim yang terbuat dari buah, maka enzim-enzim yang akan dihasilkannya lebih banyak akan berasal dari buah akibat dari fermentasi yang terjadi, mempunyai masa depan atau alternatif dari enzim-enzim yang sudah banyak beredar pada saat ini. Terakhir, Dr. Ruben, dipersilakan. Ya, classic enzim seperti juga suplemen. Suplemen kita butuhkan. Saat ini rasanya sangat susah kalau kita hanya mengandalkan makanan kita, tapi kita juga butuh suplemen. Nah, dengan suplemen yang dinutrisi dengan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Plus, kita juga bisa membuat itu sendiri di rumah, ya, untuk kesehatan di rumah tangga kita dengan budget yang terjangkau dan bisa menjadi peluang usaha yang cukup baik karena tadi seperti narasumber praktisi mengatakan 1,5 liter kurang lebih harganya bisa sampai 200.000, padahal dengan modal mungkin sekitar 200.000, ya, sudah bisa dapat sampai dengan 10 kali lipat, ya. Kalau dihitung-hitung secara angka, itu ya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat juga untuk kesehatan dan juga untuk finansial keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber malam hari ini. Ada Ibu Yunita sebagai praktisi dan narasumber ahli kita. Terima kasih untuk statementnya dan para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program Kamu Bisa. Masih dalam rangka ulang tahun Kamu Bisa yang ketiga, kami mengingatkan kalau kamu bisa membagi-bagi modal tambahan usaha sebesar 3 juta rupiah dan untuk satu pemenang saja. Demikian. Dan sebagai informasi, ini adalah minggu terakhir bagi Anda untuk memasukkan video profil bisnis Anda ke redaksi Hope Channel Indonesia. Karena bagi modal Kamu Bisa akan berakhir pada tanggal 20 Agustus. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hai Hoppers, dalam rangka spesial ulang tahun Kamu Bisa yang ketiga, Hope Channel Indonesia akan memberikan tambahan modal usaha senilai 3 juta rupiah untuk satu orang praktisi bisnis. Caranya mudah. Yang pertama, Anda harus sudah memiliki usaha kecil menengah yang sudah berjalan. Kedua, membuat video profil tentang usaha Anda yang berisi tentang jenis usaha, alasan Anda memilih usaha tersebut, sudah berapa lama menjalankan usaha ini, foto atau video produk Anda, dan rencana penggunaan modal yang akan diberikan Kamu Bisa. Yang ketiga, bersedia diwawancara oleh Hope Channel Indonesia dan diundang menjadi narasumber bisnis dalam salah satu episode Kamu Bisa. Kirimkan video profil Anda selambat-lambatnya 20 Agustus 2023. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung acara dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Ibu Rumondang, Pak John Lee, Prof. Daniel, dan Dr. Ruben. Dan kita akan bertemu kembali di episode Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa pada minggu depan. Saya Meike Marbun beserta kru Hope Channel undur diri dan sampai bertemu kembali Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Thank you.